Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga di pagi hari yang indah ini kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita umatnya yang tetap istiqomah menjalani sunnah dan risalahnya. Pagi ini saya terinspirasi dengan pertandingan olahraga, terutama sepak bola, yang di akhir tahun ini banyak sekali pertandingan-pertandingan yang menarik. Meskipun tidak menonton secara langsung, tapi berita-berita mengenai kekalahan dan kemenangan tim-tim yang berlaga membuat atau memberi saya inspirasi untuk berbagi hal di pagi hari ini. Sebelum memasuki pertandingan atau kompetisi, sebuah tim tentu harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pertandingan dengan cara yang pertama berlatih, dan kedua juga mempelajari karakteristik lawan yang akan dihadapi. Berlatih tentu tujuannya untuk memperkuat potensi yang ada di dalam tim tersebut, mengatur strategi dan mengoptimalkan semua potensi para pemain yang dimiliki oleh sebuah tim. Berlatih bertujuan untuk mengukur kekuatan yang dimiliki oleh tim tersebut. Berlatih juga untuk memaksimalkan kapasitas yang dimiliki oleh sebuah tim. Dan itu tentu wajib dilakukan oleh tim manapun yang ingin memperoleh kemenangan dalam sebuah pertandingan atau kompetisi. Hal lain yang disiapkan oleh sebuah tim sebelum memasuki pertandingan atau kompetisi adalah mempelajari karakteristik dan kekuatan lawan. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi, bagaimana cara bertahan, dan bagaimana cara tim tersebut bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dilakukan oleh lawan dalam sebuah pertandingan, sehingga kemudian bisa menerapkan strategi secara benar untuk meraih kemenangan. Dua hal yang tadi saya sebutkan, berlatih dan mempelajari lawan, itu sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh tim manapun dalam upayanya untuk meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan. Dalam kehidupan pun demikian, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berlatih, mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, memperkuat yang masih sisi-sisi lemah di dalam diri kita, kemudian juga meningkatkan apa yang sudah baik sehingga lebih baik lagi. Itu harus dilakukan oleh setiap kita yang ingin memenangi pertandingan atau perlombaan dan kompetisi dalam kehidupan ini. Kita wajib tahu seberapa besar kapasitas kita. Kita perlu tahu bagaimana kecakapan kita. Kita perlu tahu seperti apa kompetensi kita, begitu seterusnya, sehingga kemudian kita akan benar-benar siap ketika berlaga dalam perlombaan kehidupan ini. Di sisi lain, ada hal yang harus kita pelajari, berbagai aspek yang mungkin akan menjadi hambatan
akan menjadi rintangan dalam kita menjalani kehidupan ini. Meskipun kita sudah berlatih, tapi ada sisi lain yang harus kita pelajari agar kemudian kita lebih refleks, lebih siap, dan lebih mawas dalam menghadapi berbagai kemungkinan dalam kehidupan ini. Salah satu hal lain yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini adalah karakteristik gangguan, potensi gangguan yang mungkin dan pasti, bukan mungkin lagi tapi pasti kita temukan dalam menjalani kehidupan ini. Ada berbagai aspek dari dalam dan luar kita yang harus kita waspadai, yang bisa menggelincirkan kita atau menghalangi perjalanan kita dalam upaya mencapai tujuan. Akumulasi dari berbagai tantangan, dari berbagai hal negatif yang kita kategorikan sebagai musuh dalam tanda kutip, itu yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan setan. Ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa kesal, ada rasa dendam, dan lain sebagainya. Secara simbolik, Al-Quran atau agama kita menggambarkan bahwa setan ini musuh yang nyata, tantangan yang nyata, yang pasti akan kita temukan, yang pasti akan kita hadapi dalam upaya kita mencapai tujuan dalam hidup kita. Setidaknya ada 6 hal yang bisa kita petakan, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita antisipasi karakteristik dan tipu daya atau strategi setan yang mungkin akan kita temukan dalam perjalanan hidup kita ini. Yang pertama yaitu bahwa sifat setan yang pertama adalah dia selalu berupaya untuk membuat perselisihan, perpecahan di antara kita. Perselisihan dan perpecahan bisa terjadi antara suami dan istri, antara kakak dan adik, antar keluarga, antar warga, antar masyarakat, dan bahkan antar bangsa. Setan selalu berupaya untuk membuat kegaduhan, perselisihan ini dengan tujuan bahwa ketika energi kita, ketika waktu kita, ketika kepandaian kita, ketika ilmu kita digunakan untuk berselisih, untuk memperuncing perpecahan, maka kemudian kita menjadi lalai dan menjadi abai terhadap kewajiban utama kita sebagai seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah. Maka dengan cara inilah kemudian setan terus berupaya menggelincirkan kita, menggelincirkan manusia, dengan salah satu caranya adalah membuat perpecahan, baik dalam skala besar, bahkan dalam skala kecil yang kadang-kadang kita abai, dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, dengan atasan, dengan bawahan, dengan kerabat, dan lain sebagainya. Jadi satu yang harus kita waspadai sekali lagi, bahwa ketika kemudian di hati kita tersirat kebencian, dengki, hasud, itu adalah salah satu bentuk dan upaya setan untuk mengalihkan perhatian kita daripada Allah. Maka berhati-hatilah, karena kebencian, kedengkian, dan pada ujungnya akan membuat perpecahan dan perselisihan. Itu adalah salah satu karakteristik setan yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Hanya sayang memang kita jarang menyadari ketika hal itu timbul, kita menganggapnya biasa saja, bahkan memperturutkannya. Jadi semoga dengan apa yang tadi saya sampaikan, kita lebih waspada ketika ada orang atau siapapun yang kata-katanya provokatif, yang kata-katanya menghasut, yang kata-katanya membuat kita marah, dendam, dan benci. Boleh jadi setan sedang memperlihatkan tipu dayanya lewat orang tersebut, dan saat itulah kita harus bisa bertahan dan menghindar dari ajakan-ajakan seperti itu. Sifat setan yang kedua adalah suka berbuat jahat.
ketika terbersit di hati kita untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, yang tidak ada aturan dan tuntutan dalam agama dan secara hukum formal, maka saat itulah sejatinya setan sedang mengarahkan kita, menggiring kita ke arah jurang kehancuran. Perbuatan jahat murni merupakan salah satu strategi setan untuk lagi-lagi menjerumuskan kita dan mengalihkan jalur kita dari jalur kemenangan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun harus kita waspadai, dan lagi jarang orang yang menyadari ketika ada perbuatan, ada keinginan untuk berbuat jahat ini kemudian diperturutkan, padahal itu adalah strategi setan untuk mengalahkan kita. Yang selanjutnya adalah bahwa setan seringkali menakut-nakuti kita dengan kekurangan, dengan ketakutan, dengan berbagai hal yang kemudian membuat kita kikir, yang membuat kita selalu pelit dan enggan untuk berbagi dengan sesama. Setan selalu menakut-nakuti bahwa jika engkau berbagi sementara itu adalah hasil dari kerja kerasmu, maka engkau seakan tidak menghargai apa yang upayakan, itu adalah hakmu dan lain sebagainya. Itu ketika dibahasakan, tapi yang jelas ketika perasaan kikir muncul, ketika kita ingin bersedekah, ketika ingin berderma, ketika ingin berinfak, ketika ingin menolong seseorang, maka seketika itu pula lah setan segera berbondong-bondong untuk menghambatnya, memalingkan keinginan baik kita itu dengan menakut-nakuti dengan berbagai hal yang kemudian membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika terbersit di hati kita rasa kikir, rasa pelit, rasa enggan untuk melakukan derma dan kebajikan, maka saat itulah sedang ada setan yang bercokol di hati kita. Selanjutnya, sikap setan yang harus kita waspadai, karakteristik setan yang harus kita waspadai adalah boros, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan mubazir dan menimbulkan mudarat bagi kita dan juga bagi orang lain. Salah satunya biasanya di akhir-akhir tahun seperti ini, setan bergerilya atau bahkan secara terang-terangan menghasut dan mengajak kita untuk menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan duit kita untuk sesuatu yang tidak berguna, berpesta pora, berpoya-poya dengan menyalakan kembang api, trompet, dan lain sebagainya, sehingga ini yang kemudian menjadikan kita kehilangan uang kita, kehabisan uang kita untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Ini juga harus kita waspadai, karena dari situlah jalan setan untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah yang memerintahkan kita untuk berhati-hati dalam membelanjakan harta kita, karena harta uang adalah amanah yang semestinya harus kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dari sekedar membakar kembang api dan petasan dan lain sebagainya. Dan hal yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, sifat setan adalah suka pamer. Pamer bisa kita sering pamer kekayaan, karena kita punya mobil, karena rumah kita bagus, karena pakaian kita mewah, karena perhiasan kita banyak. Pamer menimbulkan kecemburuan sosial, kecemburuan orang lain, atau bahkan bisa mengundang kejahatan. Karena itu setan selalu mendorong kita untuk pamer, untuk memamerkan harta kita, kekayaan kita, untuk kemudian menjadikan lahan bagi orang-orang yang ingin berbuat jahat untuk melakukan kejahatan, sekaligus tadi untuk menimbulkan kecemburuan, sehingga kemudian terjadilah friksi, dengki, iri, dan lain sebagainya di antara kita. Dan hal yang paling sering tidak kita sadari adalah
bahwa kita sering pamer ibadah kita. Coba berlatih atau coba lebih peka lagi ketika kita hendak ke masjid. Berhenti sejenak, apakah ke masjid kita ini karena Allah, atau hanya karena kita ingin disebut soleh, atau hanya karena kita ingin disebut rajin, atau kita hanya karena ingin disebut orang yang baik, yang ahli masjid dan lain sebagainya. Setan mungkin akan mengantar kita ke masjid, tapi dengan catatan selalu membisikkan bahwa kamu lebih hebat dari orang lain yang tidak ke masjid, kamu lebih mantap dari orang yang sholatnya tidak berjamaah dan lain sebagainya. Ketika ketika rasa-rasa merasa diri lebih baik itu diikuti, saat itulah kita sedang terjebak dalam permainan setan yang menggelincirkan kita pada sifat riya, ujub, sombong dengan amal dan ibadah kita. Boleh jadi ke masjidnya kita selalu berangkat, tapi nilai value dari keberangkatan kita ke masjid itu menjadi berkurang atau bahkan hilang karena tidak ada lagi rasa ikhlas, yang ada justru rasa ria. Ke masjid itu sebuah kebaikan yang luar biasa, tapi sekali lagi jangan sampai kemudian niat baik kita ke masjid digerogoti atau dihilangkan dengan sifat ria yang selalu setan bisikan. Semoga dengan mengenali karakteristik dan cara-cara setan ini, kita lebih waspada, lebih mawas, lebih berhati-hati agar kita tidak terjebak atau dijebak dalam permainan setan. Setan memang tugasnya seperti itu, dan sebagai makhluk yang diamanahi untuk beribadah kepada Allah, tadi seperti tim yang akan hendak memasuki kompetisi, tidak ada cara lain bagi kita untuk berlatih dan terus berlatih agar kemudian kita lebih siap, lebih waspada, lebih mawas terhadap berbagai kemungkinan, berbagai strategi, dan berbagai tipuan yang mungkin dilakukan oleh lawan kita, yakni setan. Karena sungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Musuh kita bukan istri, bukan anak, bukan orang lain, bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan orang yang kemudian berbeda pendapat dengan kita, yang berbeda baju dengan kita, tapi musuh terbesar kita adalah setan, nafsu yang ada dalam diri kita. Itu yang harus kita perangi dengan segera dan selalu secara terus menerus, karena setan tidak akan pernah pensiun untuk menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.